Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna. Ada 4 hal yang saya mau sampaikan terkait dalam kondisi dan keadaan yang kita hadapi bersama. Yang pertama, status stay at home atau social distancing ini harus diperpanjang sesuai dengan instruksi pemerintah. Oleh karena itu, semua ibadah kategorial dan ibadah tengah minggu dan hari Minggu yang fisik harus ditiadakan. Kita akan adakan tetap ibadah online hari Minggu di jam-jam yang sudah diumumkan bersama. Sampai kapan Pak ini terjadi? Kita harus tunduk kepada instruksi dari pemerintah. Sebagai orang percaya, di dalam firman Tuhan dikatakan Roma 13 ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jadi kita tetap berdoa bagi pemerintah untuk diberikan hikmat dan pewahyuan yang datang daripada Tuhan, kebijaksanaan, sehingga sampai waktunya tiba kita bisa bersama-sama beribadah secara fisik seperti sedia kala. Pengumuman yang kedua adalah hari Minggu tanggal 5 April 2020 kita akan tetap mengadakan ibadah online pukul 8, 10 pagi dan juga jam 4 sore. Saya mendorong Bapak Ibu Jemaat untuk bisa membagikan link atau YouTube channel GBI Diaspora Sejahtera kepada kerabat, teman, dan saudara kita dimanapun mereka berada. Karena ini waktu kita, waktu gereja untuk jadi berkat, waktu gereja untuk jadi terang, jadi garam. Kabar baik harus diberitakan, Injil harus disampaikan. Dan pengumuman yang ketiga adalah terkait dengan ibadah Paskah kita bersama, hari Jumat maupun Minggu Paskah. Hari Jumat Agung dan Minggu Paskah akan tetap dilakukan secara online 3 kali, 8, 10, dan jam 4 sore, dan akan dipimpin oleh Bapak Gembala Senior dan diikuti atau disertai dengan perjamuan kudus. Pertanyaannya lalu kepada kita, loh Pak, bagaimana kita bisa melakukan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing? Nah, ini masuk ke pengumuman atau poin yang keempat. Perjamuan kudus sesuai dengan instruksi dan arahan dari Ketua Umum Gereja Bethel Indonesia. Perjamuan kudus dapat dikerjakan dan dilakukan secara mandiri di rumah-rumah oleh setiap keluarga. Caranya bagaimana? Bapak Ibu dapat menyiapkan roti dan anggur. Dan jika tidak ada roti dan anggur, Bapak Ibu bisa menggunakan crackers atau biskuit atau cairan atau minuman warna merah dan juga teh. Dan dibalik daripada simbol itu, yang lebih penting adalah maknanya dari perjamuan kudus yang kita akan ikuti. Maknanya adalah penebusan Kristus nyata. Kristus mati bagi kita, Kristus bangkit bagi saudara untuk menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita dan memberi kita jaminan keselamatan hidup yang kekal. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari siapkan hati saudara, siapkan anggota keluarga kita untuk menyambut Paskah, kabar sukacita bagi setiap kita, bagi seluruh umat manusia, dan gunakan sungguh-sungguh kesempatan ini untuk kita bisa menyampaikan kabar baik itu kepada teman-teman kita yang ada di luar sana, yang mungkin masih ketakutan, yang mungkin ada kekhawatiran, dan yang mungkin tidak ada dalam pengharapan. This is the time. Ini waktu bagi gereja untuk menjadi berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Petrus 4 ayat ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Biarlah dengan ayat firman Tuhan ini menjelang Paskah atau minggu-minggu hari-hari Prapaskah ini, saudara bersama dengan anggota keluarga saudara menjadi tenang supaya kita semua dapat berdoa. Berdoa supaya nama Tuhan ditinggikan, supaya Injil terus dapat diberitakan, dan seluruh pengalaman kita pada hari-hari ini, badai yang kita hadapi hari ini, pasti akan segera berlalu. Tuhan memberkati saudara sampai kita ketemu hari Minggu dan Jumat Agung dan juga Minggu Paskah. Ratusan masa yang mengatasnamakan hiburan Dua dari 8 unit kendaraan milik polisi dibakar masa Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah untuk mencegah tersebarnya virus corona. Perjalanan hidup saya mengajarkan kepada saya dan keluarga saya untuk selalu optimis dalam menghadapi semua masalah, selalu bekerja keras dan tidak mudah menyerah.
dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Indonesia, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Atas seluruh bumi. Tuhan, nama-Mu selalu
di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hati. Sungguh hanya Engkau Tuhan, sebab Tuhan ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Sekali lagi katakan, bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan kemuliaan dan kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu, tetap Tuhan ditinggikan di atas. Biarlah hati kami Tuhan dipenuhi namamu, hati kami di nama Tuhan, nama Tuhan. Katakan, gereja kami dipenuhi, gereja kami dipenuhi, kota kami dimanapun kami berada Tuhan, sekali lagi yuk katakan, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Berikan sorak-sorai tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat, haleluya. Pertolongan kami datangnya daripadamu Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Dan jadilah ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam satu nama, yaitu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bersama katakan, amin, haleluya. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Haleluya. Hanya dekat Allah, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu Tuhan.
Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat halaku, rasa tenang hati dan jiwa kami Tuhan. Yes. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindungan dan keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan ini kami Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Katakan, ku ingin selalu bersekutu ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Mari dengan lembut katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu, mari Roh Kudus, oh hadir bersama setiap umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Sungguh indah bersama. Katakan, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Yang rindu saja katakan, selamanya. Katakan, kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu yang menguatkan kami Tuhan, dasar untuk kami berharap. Kini aku berserah,
darah janganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir. Kini aku percaya, kini aku amin Tuhan. Bela iman percaya kami pagi hari ini kembali diteguhkan. Yes. Kuatkanku, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir. Katakan ku ikuti, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai. Sekali lagi katakan, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Apapun yang terjadi Tuhan, biarlah kau dapati setiap kami umat-Mu setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan yang siap memuji dan melompat bagi Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Terima sukacita surga. Haleluya. Yeah. Sama-sama katakan, yeah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Mari saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, dan sukacita surga dinyatakan setiap kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Mari Tuhan katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan amin. Yang bersiap semua, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan lagi. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata
penuhiku. Lagi katakan haleluya. Semua. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Katakan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Dan sukacita surga nyata memenuhi hati kita. Yeah. Bersama-sama katakan tanganku ku angkat padamu. Tanganku ku angkat padamu. Bersyukuri rahmat kakiku melompat bagimu. Sebab rahmatmu. Belum semuanya katakan tanganku. Tanganku ku angkat padamu. Bersyukuri rahmat yang kakiku siap melompat bagimu. Sebab rahmatmu baru setiap pagi. Semuanya yuk. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab ia baik. Sebab ia baik. Bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Kasih sekali lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab ia baik. Sebab ia baik. Bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Lagi yuk. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan. Yes, sebab Dia baik. Sungguh Kau baik Tuhan. Bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Kasih lagi-lagi katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk satu kebenaran firman Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Salam sejahtera buat kita sekalian, seluruh umat Tuhan yang saat ini bersatu hati melalui ibadah online ini. Satu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan perkenan untuk memberkati kita sekalian.
untuk mengawali kehidupan kita di bulan yang baru, bulan April, bulan Paskah. Kiranya kita semua mempersiapkan hati kita, hati yang sungguh memiliki kerinduan untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan, menerima kekuatan yang baru melalui firman-Nya. Dan kita percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, menolong kami. Setiap kami milik kepunyaan-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah yang mahal. Untuk sekalian kami datang beribadah. Untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami merindukan hadirat Tuhan dalam setiap keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Sementara kami tetap berdoa juga bagi pemerintahan kami Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh menteri. Para pengambil keputusan di tingkat pusat, di tingkat daerah. Semuanya diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Agar melalui wabah virus corona itu Tuhan. Yang sedang kami hadapi bersama-sama. Untuk kami mencari wajah Tuhan. Sekalian kami tetap dalam kerinduan. Tuhan menjagai negeri bangsa kami. Dijauhkan dari kerusuhan, dijauhkan dari niat jahat. Apapun dampak yang terjadi oleh karena virus corona ini. Tuhan Yesus sanggup menjagai negeri dan bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Saat ini kami sediakan hati kami Tuhan. Untuk kami mendengar isi hati-Mu. Firman-Mu yang memberi kami pengertian agar kami lebih sungguh-sungguh dalam mempersiapkan Paskah kami di tahun 2020 pada tanggal 10 April mendatang. Saya percaya Tuhan memberikan pengertian yang akan menjadi milik kami sekalian. Dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, Tuhan berbahagia kita sekalian saat ini dapat berjumpa melalui ibadah online. Saya percaya saudara saat ini bersama dengan keluarga, satu kesempatan berfellowship dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan bisa jadi orang tua, mertua, siapapun anggota di rumah saudara. Saya percaya inilah satu pengalaman yang baru, yang tentunya Tuhan sedang mengajar sesuatu yang baru kepada kita sekalian. Yang biasanya kita hadir, maaf harus saya sampaikan, mungkin hadir oleh karena pembicaranya, oleh karena gedungnya, oleh karena suasananya di tempat ibadah. Saat hari-hari ini Tuhan sedang melatih kita untuk tidak lagi memakai mindset yang lama itu. Dengan datang oleh karena gedung, oleh karena suasana, oleh karena yang lain-lain. Bahkan terlebih-lebih adalah oleh karena hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Tapi hari ini Tuhan izinkan untuk kita datang beribadah di rumah kita masing-masing. Agar hati dan pikiran kita 100% tertuju kepada Sang Khalik. Sang pencipta langit dan bumi. Yang setia memelihara, menggembalakan kita sekalian. Dan pada beberapa hari ke depan, umat Tuhan akan memperingati satu peristiwa besar yang menentukan keberadaan manusia. Baik ketika saat peristiwa itu terjadi, maupun dalam perjalanannya mengiring Tuhan, lebih-lebih lagi ketika kita meninggalkan dunia ini. Di mana peristiwa Paskah itu adalah peristiwa yang menyatakan keselamatan hanya datang daripada Tuhan. Oleh karena kasih setia yang luar biasa, kasihnya yang sempurna, yang dinyatakan untuk dia merelakan dirinya. Naik tergantung di atas kayu salib. Untuk mempersembahkan hidupnya kepada umat manusia. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidaklah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum lebih jauh saya tetap mengingatkan saudara saat ini, dan situasi kondisi yang masih mewabah ini. Jangan lupa saudara memanfaatkan masker. Sengaja saya pasang masker ini hanya untuk mengingatkan sekalian kita untuk bersikap waspada. Terlebih ketika saudara dengan terpaksa harus meninggalkan rumah untuk berada di jalan umum atau di tempat umum. Oleh karena sesuatu yang terpaksa. Saudara yang kasih Tuhan,
Saya menyampaikan khotbah selengkapnya dari Keluaran pasal yang ke-12. Bagian yang pertama sudah saya sampaikan, yaitu ayat pertama sampai 28 yang saya berikan tema persiapan Paskah. Sementara di bagian kedua, ayat 29 sampai 42, yaitu tentang sikap berjaga-jaga. Karena pada saat itu dinyatakan tulah demi tulah. Dari mulai tulah pertama sampai tulah ke-10. Tapi saya ingin mengingatkan, meneguhkan di bagian kedua itulah sikap kita yang berjaga-jaga. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sementara di bagian ketiga, saudaraku, yaitu ayat 43 sampai dengan 51, yang juga sudah saya sampaikan, saya bagikan melalui media online ini. Yang sudah saya berikan subtema tentang perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Bahkan ketika itu saya ingatkan mengapa saya memakai istilah perbedaan antara orang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Oleh karena hati saya diteguhkan. Perbedaan antara orang beribadah dan tidak beribadah untuk kita yang mengaku percaya bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberikan satu batasan yang lebih jelas, lebih tegas. Berlaku bagi kita yang mengaku percaya, adakah kita beribadah kepadanya? Jangan sampai di bagian yang sebelahnya adalah percaya tetapi tidak beribadah. Itu bagian yang ketiga sudah saya sampaikan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, pada saat minggu pertama April ini, untuk kita mempersiapkan lebih baik lagi, yaitu tanggal 10 April, Jumat Agung. Maka saya ingin menyampaikan bagian yang keempat, yang harus kita miliki bersama. Siapakah yang dimaksudkan orang asing itu? Karena di bagian yang ketiga kita membacanya bahwa Paskah itu hanya diuntukkan oleh bangsa Israel. Bangsa pilihan Allah. Tetapi kalimat berikutnya atau ayat berikutnya dinyatakan apabila di rumahmu ada budak, ada orang upahan, bahkan ada orang asing, tidak boleh mengambil Paskah itu. Kecuali kalau yang bersangkutan telah disunat. Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka bagian keempat ini saya arahkan hati dan pikiran kita. Siapakah yang dimaksud dengan orang asing itu? Sebelumnya saya membaca 43 sampai 51. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. 48. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap, perhatikan ini, ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat tidak boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari ini juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Berbagai saudara yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, merenungkannya siang dan malam, lebih tentu melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Subtema khotbah saya pada minggu pertama April,
Yaitu pada hari ini, saya sebutkan kembali, siapakah yang dimaksud orang asing tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, saya percaya kita akan semakin diteguhkan oleh kebenaran firman Allah ini. Dan ketika kita merayakan Paskah, tanggal 10 April mendatang, pastilah kita tidak merayakan hanya oleh karena merayakan, oleh karena itu regulasi daripada gereja, oleh karena kita merasa sebagai orang Kristen. Tapi saya percaya kita sudah mulai menangkap hakiki, nilai, value daripada Paskah itu sendiri. Yang sudah menjadi milik kita. Yang sudah dipersembahkannya bagi kita. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Sekali lagi saya mengulang, subtema itu saya sebutkan, siapakah yang disebut orang asing. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Perhatikan pembacaan yang saya bagikan untuk saudara, untuk supaya kita kembali dapat menyimaknya dengan sebaik-baiknya. Yaitu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan baca kembali ayat yang ke-48 dan 49. Firman Tuhan menyatakan begini, tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. 49 perhatikan, satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing. Orang asing tadi memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang asli. Kita semua tahu pada perjanjian lama yang dimaksud orang pilihan Allah adalah Israel. Tetapi bagi bangsa-bangsa di luar Israel, itu dianggapnya sebagai orang asing. Sementara Paskah dinyatakan Yesus Kristus mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan tubuhnya di atas kayu salib di bukit Golgota, bukan sekedar untuk bangsa pilihan yaitu Israel. Tapi ditujukan, dipersembahkan untuk seluruh umat manusia. Siapakah orang asing itu? Sesungguhnya orang asing itu adalah saudara dan saya. Bangsa-bangsa di luar Israel. Tetapi dengan syarat yang sudah disunat. Dalam perjanjian baru kita tidak lagi mendapat pengertian disunat dalam pengertian lahiriah. Yang dilakukan oleh tangan manusia. Tapi yang dimaksudkan disunat adalah saudara dan saya yang telah mengalami sunat hati, yaitu pertobatan, kelahiran baru. Ini yang Tuhan maksudkan, orang asing kemudian menjadi orang asli, mendapatkan hak yang sama, perlakuan yang sama. Bahkan saya percaya saudara dan saya yang sekarang menjadi orang-orang yang menjadi milik Tuhan adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia yang luar biasa, yang tanpa batas. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, maka yang dimaksud orang asing di sini adalah orang-orang dari bangsa-bangsa, suku bangsa di luar Israel yang telah mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tekankan kembali pada periode sebelumnya, saya sudah seringkali menyinggung tentang pentingnya lahir baru. Kelahiran baru ini adalah merupakan satu tonggak yang memisahkan kehidupan lama dan kehidupan yang baru. Di mana Tuhan tidak mengizinkan lagi saudara dan saya mengaku menjadi pengikut Kristus, tapi menjalani kehidupan dengan cara yang lama. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, disinilah pentingnya kita menerima perjamuan kudus. Untuk memperingatkan kita, untuk meneguhkan kita, bahwa saudara dan saya bisa menyebut, Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Firman Tuhan menyatakan tidak ada seorang pun dapat berkata-kata Yesus itu adalah Tuhan, kalau bukan oleh karena Roh Kudus. Mengapa kita bisa berkata-kata bahwa Yesus adalah Tuhan?
Jelas oleh karena Roh Kudus. Mengapa kita mendapatkan Roh Kudus itu? Karena saudara dan saya sungguh-sungguh telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan lahir baru. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka sekarang saya bawa saudara selengkapnya kepada Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Kita semua sudah dipersatukan dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang dalam pemahaman dalam kitab Keluaran tadi, ayat 48-49, bahwa antara orang asli dan orang asing sama, hukumnya berlaku sama. Hak mendapatkan berkat pertolongan dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, sama. Bahkan saudara disebutkan sebagai milik kepunyaan Allah, milik Kristus Yesus. Kita adalah orang-orang yang berhak untuk menerima janji, penggenapan janji Tuhan. Ini luar biasa. Maka saudara perhatikan Efesus 2 ayat yang ke-11. Karena itu ingatlah bahwa kamu dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Sungguh-sungguh renungkan ayat 11-12 ini. Untuk kita dapat menikmati dan kita dapat memiliki dan kita mendapatkan yang esensi. Siapakah itu seorang Kristen? Bukan sekedar penjelasannya seorang Kristen adalah seorang pengikut Kristus. Bukan sekedar itu penjelasannya. Tapi saudara dan saya memiliki hak, kewajiban, bahkan status keberadaan saudara di hadapannya itu dibenarkan. Sah menjadi milik kepunyaannya. Sah untuk mendapatkan hak penggenapan janji Allah. Bukan selama saja kita berada hidup dalam dunia untuk hal-hal yang kita perlukan, tetapi sampai pada hidup yang kekal, yaitu keselamatan yang Allah sediakan bagi siapa yang percaya kepada Dia. Kita lanjutkan pembacaan pada ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Di bagian ini saya harus tegaskan agar tidak ada seorang pun setelah virus corona ini akan pergi dari kehidupan manusia, khususnya bagi Indonesia, khususnya bagi gereja Tuhan. Tidak ada lagi seorang yang angkuh, yang sombong, yang memegahkan diri. Siapapun, apapun status kita di tengah dunia ini. Adakah engkau disebut seorang pemimpin? Adakah engkau disebutkan seorang yang punya jabatan? Adakah seorang menyebutkan saudara sebagai orang yang kaya, memiliki segala sesuatu? Keberadaan saudara sebagai orang percaya dapat senantiasa menyebutkan Yesus Kristus adalah Tuhan dan memiliki pengharapan untuk memperoleh pertolongan dari Tuhan dan bahkan punya pengharapan untuk menerima mahkota kehidupan, menerima hidup yang kekal semata-mata terjadi oleh karena darah Kristus. Maka setiap kali perjamuan kudus yang nantinya pelaksanaan pada tanggal 10 April akan ada tayangan khusus. Bukan secara teknis pengertian yang diharapkan, tapi lebih dimaknai. Untuk supaya kita tidak dengan sembrono, sekalipun kita menerima roti dan anggur biasa. Tapi sungguh dengan hati yang penuh kerinduan, hati yang penuh keyakinan, bahwa kita ada sebagaimana ada semata-mata oleh karena darah Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sungguh-sungguh dikatakan pada ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus.
Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saya harus berhenti pada ayat 15 ini karena penting, karena di situ ada kata-kata membatalkan hukum Taurat. Jangan sampai kita salah. Yang dimaksud dengan membatalkan hukum Taurat itu adalah ketika ketetapan dalam kehidupan perjanjian lama, Tuhan hanya berperkara kepada satu bangsa yang disebut dengan keturunan Abraham, yang disebut dengan orang Yahudi, yang disebut dengan bangsa Israel. Mereka mendapatkan tempat yang istimewa di mata Tuhan. Dan bahkan ditambahkan dalam pengertian yang lain, barang siapa yang melakukan Taurat itu, maka merekalah yang dipandang sebagai orang yang berkenan di hadapan Allah, berhak untuk menerima mahkota kehidupan. Tetapi sejak Yesus Kristus telah mati, maka hal itulah yang dibatalkan. Yang artinya keselamatan tidak saja berlaku bagi bangsa Israel, tapi semua bangsa-bangsa di muka bumi ini dapat memperoleh keselamatan asalkan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang dibatalkan. Dan itu yang mulai berlaku. Kenapa? Bukan lagi oleh daya upaya kita, usaha kita. Tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia Allah yang adalah kita hanya menerima anugerah itu. Disitulah perjanjian baru. Membatalkan hukum Taurat yang kemarin. Yang sebelumnya. Dalam hal keselamatan. Untuk hal yang lain tetap berlaku. Bahkan di bagian lain Tuhan menyatakan bahwa tidak satu iota pun akan dibatalkan. Bahkan langit dan bumi akan runtuh. Tapi hukum itu atau firman itu tetap berlaku sampai selama-lamanya. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak meneruskan pembacaan ayat yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, yaitu Israel itu. Kita yang jauh pun menerima damai sejahtera. Saya ulang baca, ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia, kita, kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu juga lagi bukan orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara, ayat 21-22 kita sedang diproses Tuhan. Untuk diberikan pengertian bahwa ibadah bait Allah itu bukan gedung. Tapi saudara dan sayalah yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang telah lahir baru. Dan mengikuti ketetapan, ketentuan, firman Tuhan dalam setiap langkah laku kita. Saudara dan sayalah bait Allah. Saya ulang baca, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Maka kembali pada subtema, siapakah orang asing itu? Sesungguhnya saudara dan sayalah yang disebut orang asing, yang sudah mendapatkan kedudukan yang sama di mata Tuhan, mendapat kedudukan yang sama di mata Tuhan, bukan oleh karena hebat dan gagah kita, bukan karena kekayaan kita, status kita, jabatan kita, tapi semata oleh karena kasih karunia Allah, semata-mata oleh karena darah Yesus.
Saudara, maka ini pun merupakan alasan kuat mengapa Tuhan perintahkan supaya kita senantiasa mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Supaya tetap berdoa dan bersukacita senantiasa. Mengapa? Firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratan Tesalonika 1, 5, 16, 17, 18. Ya, tetap berdoa dan bersukacita senantiasa dan mempersembahkanlah syukur kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi saudara dan saya. Inilah alasan utamanya. Karena kita orang yang jauh telah dibuatnya menjadi dekat. Kita orang yang tidak diperhitungkan telah diperhitungkan menjadi milik kepunyaannya. Berhak menerima janji-janji Tuhan. Selama kita hidup dalam dunia sekarang ini, bahkan lebih lagi untuk menerima hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Dengan demikian saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui wabah yang sedang terjadi melanda ini. Mari saya ajak saudara untuk sungguh-sungguh memiliki pengertian yang benar. Supaya tidak lagi kita menganggap sebagai satu rutinitas ibadah. Masa orang Kristen tidak ibadah? 1 bulan 1 kali kita menerima perjamuan kudus, masa kita tidak menerima perjamuan kudus? Bukan sekedar perjamuan kudus, bukan sekedar berdoa. Tapi perhatikan kasih karunia Allah telah menjangkau saudara dan saya. Yang sama sekali bahkan pada saat Yesus menyatakan dirinya kepada kita dalam kasih yang sempurna itu, justru pada saat kita sedang berdosa. Maka saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, apa tugas kita? Setelah kita disebutkan bukan lagi seorang asing, bukan seorang pendatang, tapi kita adalah keluarga Allah. Luar biasa. Maka paling dekat yang harus kita lakukan adalah, mari kita persembahkan syukur kepada Tuhan. Mari kita dengan setia, dengan taat mengiring Tuhan. Sebab Tuhanlah yang berhak menggembalakan saudara dan saya. Dan saudara dan saya yang berhak menerima penggenapan janji-janji Tuhan. Maka mari kita jalani kehidupan ini dalam satu perjalanan panjang. Menuju kepada keserupaannya, menuju kepada kesempurnaannya. Dengan kesetiaan dan ketaatan. Dengan iman, pengharapan dan kasih. Yang lebih sungguh-sungguh yang bisa kita aplikasikan dalam hubungan hidup kita dengan sesama kita. Dengan tidak pandang bulu. Karena tidak ada lagi orang asing, tidak ada lagi orang pendatang. Sehingga jangan sampai dalam gereja itu kemudian masih terwabah. Ketika kita sudah bebas dari wabah virus corona, ternyata kita nggak sadar kalau kita masih terwabah dengan virus yang selama ini ada dalam kehidupan kita, yaitu memandang rupa. Sehingga kita masih membeda-bedakan berdasarkan dari mana asal kita, siapakah diri kita, siapakah diri orang di depan kita, apa warna kulitnya, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada lagi perbedaan. Kita wajib menjadi saksi dan alat Tuhan untuk menyatakan cinta kasih Allah bagi seluruh umat manusia. Melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Saya berharap pada melalui peristiwa wabah virus corona ini, COVID-19 yang dimulai di kota Wuhan. Dan kalau tidak salah itu dimulai di kota Wuhan pada bulan November. Terus menjalar wabah itu terjadi. Yang pertengahan Januari, Wuhan lockdown. Itu Januari. Pada tanggal 10 Maret baru dinyatakan mereka bebas. Ketaatan mereka harus kita contoh. Apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh firman Tuhan, oleh Allah sendiri melalui firman-Nya, harus kita jalani dengan kesetiaan dan ketaatan, dengan komitmen. Demikian juga Roma 13 memberikan penyebutan bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Saudara dan saya teruji di sini. Adakah kita menjadi orang-orang yang tunduk pada otoritas? Kepada pemerintahan yang ada. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang coba perlu kita renungkan dengan lebih serius.
Dan saya tetap menaruh pengharapan agar pada tanggal 10 April mendatang, Jumat Agung, pada saat saudara menerima firman Tuhan, di mana 2020 saya sudah diteguhkan oleh Tuhan mengenai tema Paskah 2020, yaitu kemurnian dan kebenaran. Melalui Paskah, Tuhan ingatkan kembali supaya saudara dan saya jangan jalan hidup lagi dengan ragi yang lama, tapi harus dengan ragi yang baru. Selengkapnya nanti akan saya sampaikan pada perayaan Paskah pada Jumat Agung tanggal 10 April mendatang. Tetapi saya melengkapi penyampaian saya, siapakah orang asing itu? Ternyata saudara dan saya lah yang pada hari ini tidak lagi dianggap sebagai orang asing dan pendatang. Bahkan kita tidak lagi ada tembok pemisah perseteruan antara saudara dan saya dengan Allah. Saudara diberi kesempatan berdasar kasih karunia yang sudah kita terima untuk datang kepada Dia 24 jam sehari, 7 hari 1 minggu. Setiap saat, setiap waktu boleh datang kepada Tuhan. Pada zaman perjanjian lama yang boleh datang masuk ke ruangan maha suci hanya imam besar. Untuk masuk dalam ruangan suci hanya seorang imam. Tapi semua saudara sejak hari ini, saudara semuanya adalah imam-imam di hadapan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Kita dijadikan saksi dan alat Tuhan. Terimalah bulan April ini. Bukan sekedar kita jalani April sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tapi jalani dengan kerendahan hati untuk maju selangkah, bahkan bisa jadi alami lompatan iman, lompatan pengharapan, lompatan kasih lebih dari bulan-bulan sebelumnya, lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Saudara kasih Tuhan, mari kita tangkap. Saya dan saudara bukan lagi seorang asing, tapi kita adalah keluarga Allah. Yang sungguh-sungguh kita ternyata bukan sekedar lagi ibadah. Ya, soal nanti kembali setelah babak ini selesai, tapi pengertian kita dapatkan yang baru. Yang dimaksud ibadah bukan sekedar kalau kita hadir di gedung gereja, apalagi karena gedungnya bagus, AC-nya bagus, ya suasana lightingnya dan sound system, hamba Tuhannya luar biasa. Hati-hati, mengidolakan manusia itu kecemburuan Tuhan akan dikerjakan, akan dinyatakan. Maka melalui situasi hari ini, ayo kita tangkap nilai kekristenan kita melalui Paskah tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan saya mau berdoa buat setiap saudara pada saat ini, supaya sungguh-sungguh firman Tuhan ini tidak hanya kita terima masuk dalam telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi bersemayam dalam setiap hati kita. Haleluya. Amin. Bapa yang di surga, kami terima firman-Mu. Sesungguhnya kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak lagi sebutkan kami sebagai pendatang. Engkau tidak lagi menyebutkan kami sebagai orang asing Tuhan. Tapi ternyata Engkau sudah akui kami sebagai milik kepunyaan-Mu, keluarga Allah. Di mana kami mendapatkan perlakuan yang sama dengan bangsa pilihan yang sebelumnya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan kiranya nilai Kristen kami adalah semata-mata dari Paskah yang sudah kami peringati berulang-ulang kali ini. Dan kami percaya Kau meteraikan semuanya itu dalam setiap hati kami. Dan membuat kehidupan kami, keluarga kami, semuanya selamat, diberkati oleh Tuhan. Kami sekalian boleh menjadi saksi dan alat Tuhan bagi kota dan bangsa ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Saudara, mari saya ingatkan kembali akan ada tayangan yang akan memberitahukan kepada saudara aturan teknis ketika saudara akan melaksanakan perjamuan kudus. Satu perkara yang harus kita jalani dengan hati, dengan iman. Ya, bukan hanya sekedar kita jalani,
tanpa pengertian, tanpa nilai. Jangan. Dan lebih jauh lagi saya ingatkan kembali tentang masker. Saya ingatkan kembali jaga jarak. Stay at home. Jangan keluar kalau tidak sungguh-sungguh penting. Jangan berada pada kerumunan. Karena musuh kita tidak nampak. Tapi musuh kita adalah virus corona. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kalau minggu ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Engkau Tuhan yang menyapa kami, Engkau yang memberkati, menjamah, mengurapi, bahkan menuntun setiap jalan hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anggota keluarga kami, untuk setiap kami ada dalam keadaan baik dan sehat. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami mau bersyafaat bagi negeri ini, kami mau bersyafaat bagi bangsa ini ya Tuhan. Kami melepaskan berkat atas Indonesia. Kami melepaskan kesembuhan. Kami melepaskan pemulihan atas Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya bangsa ini boleh bangkit. Biarlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk penyebaran COVID-19. Kiranya Tuhan Kau yang sanggup menghentikannya. Biarlah kiranya Tuhan, tangan Tuhan yang kuat menjagai setiap bangsa ini. Bahkan setiap anggota atau warga rakyat Indonesia dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan kalau hari ini kami ada di dalam lembah ini, kami tahu Tuhan, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Ada dalam sebuah proses perjalanan menuju kepada keserupaan Kristus. Biarkan setiap kami terus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, iman yang benar di dalam Kristus Yesus. Biarlah pandangan kami tidak beralih daripada salib Kristus, Injil yang menyelamatkan, Injil yang merupakan kekuatan Allah itu Tuhan, mendorong kami terus maju. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Kami percaya pertolongan dan perlindungan Tuhan dinyatakan. Biarlah melalui waktu-waktu bersama kami, kami boleh belajar bagaimana Tuhan memelihara kami, bagaimana Tuhan menjamah setiap kami dan membawa kami dalam sebuah proses Tuhan pertumbuhan menuju ke arah Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, pulihkan hubungan antara orang tua dan anak, antara suami dan istri. Siapapun di antara kami ya Tuhan, yang mungkin kami ada kepahitan, ada akar-akar pahit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang sudah melepaskan kami, Tuhan yang sudah menebus kami, amin. Tuhan yang akan memulihkan setiap kami ya Bapa. Berkati Tuhan pemimpin bangsa ini, Pak Jokowi dan seluruh jajarannya. Kami melepaskan berkat Tuhan, hikmat Tuhan, pewahyuan yang baru Tuhan nyatakan bagi para pemimpin bangsa kami, bahkan TNI, Polri, dan tak lupa Tuhan para dokter, perawat, petugas medis, orang-orang petugas yang ada di lapangan. Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya hikmat, kekuatan, sukacita, damai sejahtera memelihara hati dan pikiran mereka. Biar ada pengharapan Tuhan yang baru bagi bangsa Indonesia. Ada pengharapan bagi setiap kami orang yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan semuanya ini hanya di dalam tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari buka kedua belah tangan saudara. Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini kemanapun engkau berada, di rumah, di tempat pekerjaan, ketika engkau melayani Tuhan. Berkat ini terimalah hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya bersama saya katakan amin.